Sebenarnya aku tuh gak sama sekali gak punya keinginan untuk meninggalkan Malang. Kalau jadi penyiar radio itu adalah kayak Doraemon. Assalamualaikum, selamat bergabung di Noise Story Inspirasi Teman Sendiri di Ipokopi, kolaborasi bareng Kebab Alien. Nah, saiki ya teman sendiri yang datang ini agak panjang saya mempresentasikan, mendefinisikan beliaunya. Orangnya multitasking. Pokoknya akeh sing dikerjakan, super sibuk. Jadi tapi yang paling utama itu beliaunya adalah seorang radio announcer, gitu ya. Terus juga nulis buku. Nah, nanti dibahas bukunya apa. Terus juga acting, seorang aktris. Terus apa mana yo? Influencer pastinya, ya. Sik mau aku kok catatan Gus. Saya present dulu, nanti saya ingetin lah orangnya apa aja tuh profesinya. Nah, ini dia teman saya, Justin Vidi. Terima kasih lah sudah diundang ke Noise Story. Aduh, terima kasih loh sudah mau datang. Luar biasa ya, perjalanan panjang loh tadi datang ke sini. Iya, sempet nyasar. Tapi iya, aku mau bilang makasih sama Noi dan juga Noise Story karena aku jadinya jalan-jalan putar-putar Malang dari ujung ke ujung. Sebegitu aku tuh kangennya sama Malang. Jadi kamu tahu kan, suruh keliling. Untung kamu kangen lek wong liyono wis misuh-misuh. Apa ngasih location kok dari ujung ke ujung. Mapsnya tempatnya di mana, mapsnya kemana gitu nah, kan. Nang di yang atas. Maaf ya. Terima kasih loh, aku jadinya puas menikmati Malang. Ini, nah kenapa kok kangen? Karena mbaknya ini, Mbak Justin, ini dari Jakarta baru nyampe ke Malang, baru landing. Langsung disuruh kesini ke Noise Story di Ipokopi. Yo gelem loh. Ya. Gelem, aku geleman. Geleman rek nggak enak. Aku geleman apa? kita kenalnya lama ya. Aku kenal lama. Nih kita ceritain dulu kronologisnya seperti apa. Aku dulu sama Noy itu sebenarnya adalah teman les. Waktu SMP. Kita nggak satu sekolahan, dia SMP 3, aku SMP 5. Tapi kita les apa sih itu, kimia? Fisika. SMP nggak no kimia. Oh iya lali. Les fisika di omahe tonggoku. Nah, ketemulah Noi. Wes suwe gak ketemu. Moro-moro dia jadi musisi, aku jadi musisi. Kita menempuh jalan yang berbeda tapi ketemu lagi di sebuah panggung. Di satu panggung. Kok neleng ah? Iki aku kok jomu lesbian ngono. Nah, untung iling ya. Untung iling. Karena dia kan apa namanya? Ikonik gitu kan. Wale kamu yang ikonik. Enggak. Aku ingat banget deh iki hari iki rek les ruame gitu mesti. Sumpah aku mengganggu ya suaraku ya. Sepurane lo. Kalau sudah mengenal Justin yang sekarang ya kayak gini dari SMP yang aku kenal ya kayak gini modelnya ciwis gitu. Bener. Terus akhirnya ketemu, suwe meneh gak ketemu meneh. Moro-moro Ambil koncoku pisan ya Allah Tuhan. Benar-benar ya. Orang ini selalu didekatkan gitu. Ketemu lagi gitu. Akhirnya ya wes, that's why aku gak iso nolak seorang Noy gitu kan. Berarti perkorane karena bojoku koncone deh. Deh sungkan mbek bojoku. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ada rezeki ketemu lagi. Terima kasih tadi suguhan esnya. Datang-datang dikasih es yang legendaris di seberang rumah. Jadi ketahuan kan rumah kita di mana. Agak sih es legendaris rahasia. Soalnya gak di endorse sama iya, endorse deh. Sebut aja es Cakno. Oke. Dan nah itu hijrah ke Jakarta. Aku kaget tuh saja nih. Iya. Arek iki kan Malang banget. Kok isu sih arek iki hijrah ke Jakarta? Ya masih the Jack sih. Masih teman. Sik dulur gitu. Sik iso diampuni lah gitu. Kok
gimana rasanya hijrah ke Jakarta? Terus pertanyaannya adalah, kamu sih ngerasa arek Malang nggak pas di kono? Ya nemen ta. Ya nemen ta. Gimana rasanya hijrah ke Jakarta? Yo wapot sih saja nih. Meninggalkan Malang yang sebenarnya aku tuh gak sama sekali gak punya keinginan untuk meninggalkan Malang. Tapi yo gara-gara itu adalah radio. Podo ambek noiku mau gak iso nolak aku. Pokoknya ceritanya itu dulu aku kan ikut satu kompetisi ya. Yang gue anak radio. Gue anak radio season 2. Kok ya alhamdulillah dapet gitu. Aku gak juara sih, cuman aku dapet surprise announcement, dapat kontrak, terus aku siaran di Mos Radio selama 1 tahun gitu. Ya wis. Ladup lah ya. Gak berpikir 2 kali ya? Gak berpikir 2 kali karena itu adalah radio. Kalau aku ditawarin pekerjaan lain di Jakarta, 1000 kali aku berpikir. Belum ada yang nawarin acting, Bu? Oh, belum. Belum ada yang nawarin jadi istri, Bu. Belum. Kode. Nanti kita buka ya obrolan tentang itu. Ya sedikit deep dan mendalam ya. Tapi nah ini kan karena itu adalah radio, jadi kayak seneng banget gitu ya Mbak radio. Kadang orang mikir gini, ya radio kan berarti kerjaan itu ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Cukup dah emang untuk secara finansial survive dengan jadi radio announcer gitu. Oh, kalau menjadi seorang penyiar radio itu sebenarnya kita kan di situ cuma siaran 4 jam, 3 jam kan, itu bisa dibilang part time gitu kan. Ya kalau part time berarti kan kita bisa melakukan banyak hal di luar itu gitu. Profesi utama adalah seorang penyiar radio, tapi untuk mencari, kalau ngomongin tentang cukup, itu banyak di luar sana yang kita bisa gali gitu kan. Di Malang pun juga kayak gitu. Cuman karena aku masih baru di Jakarta, ya memang harus, apalagi ini kena Covid ya. Jadi yo kudu sabar dhisik, ambek yo titik-titik lah nang konco-konco dhisik. Tapi kalau ngomongin cukup, insya Allah pasti cukup sih. Tapi yo pasti ada jalannya lah gitu pasti ya. Cukup nggak cukup, kalau itu udah passion. Iya betul, betul. Tergantung kita tuh ngelihatnya dari sisi mana. Ada yang orientasinya money, popularity, passion. Gitu. Kebetulan aku orang yang passion. Tapi itu kan membuka linkmu kemana-mana ya, dengan jadi radio announcer itu. Sangat. Makanya aku selalu bilang kalau jadi penyiar radio itu adalah kayak Doraemon, pintu kemana saja. Pintu kemana saja. Gitu. Tapi kalau kamu punya nggak sih kayak panutan gitu, announcer panutanmu? Announcer panutan, panutan banget sih sakjane gak ono, cuman idola. Idola kayak dulu zamannya Indy Barens. Oh iya, gitu. Indy Barens. Terus kalau yang sekarang bukan panutan ya, idolaku ya, aku sering banget dengerin Kai Surya di Mustang. Oh. Jadi satu grup di Mahaka Radio Integra itu ada Jak FM, ada Gen FM, Kiss FM, Hot FM, Mos FM, sama satu lagi apa ya? Jak, Gen, Kiss, Mos, Hot. Ayo. Oh mana ya situ ya, lali. Silakan googling sendiri. Ya itu, aku sering dengerin Kai Surya di Mustang. Kenapa? Apa yang bikin kamu menjadikannya sebagai sosok yang menginspirasi? Ngomongnya enak didengerin, friendly, terus pinter, natural, gitu. Itu ngaca ya ngomongnya? Enggak, serius. Kai, I love you. Tapi kalau ngikutin Justin, yang sudah kenal Justin lama, itu tahu Justin tuh bermula dari sebuah radio di Malang namanya Kalimaya ya. Kalimaya Baskara. Kalimaya Baskara. Terus juga lama di Kencana. Ada nggak sih bedanya sebenarnya, karena kalau di Kalimaya itu kan tahun segitu ya, udah agak lama banget, sama radio yang sekarang ini di masa
audio visual itu lagi gencar-gencarnya banget, orang bikin podcast ya kayak gini lah gitu ya. Terus orang yang lagi suka YouTubean banget gitu. Ada nggak sih bedanya dulu dan sekarang? Bedanya, kalau dulu di Kalimaya itu kan aku di tahun 2003 ya sampai 2007. Bedanya peralatan pasti beda. Dulu tuh aku trainingnya itu masih itu kayak transisi dari kaset ke CD sama ke digital yang udah masuk ke komputer semuanya gitu, ke hard disk gitu. Jadi waktu training itu udah pakai mixer gitu yang udah masuk di komputer, tapi direkamnya pakai kaset. Just in case kalau misalnya tiba-tiba lampunya mati, ya aku udah moro-moro like CD. Genset ya. Iya. Zaman iku. Iya, mbo ya ono gak ya? Cuma kalau misalnya lampunya mati, langsung harus pindah feedernya ke CD atau kaset. Gitu. Ya, kalau CD udah ada tahu ya track segini, udah ada ya judulnya. Oh, iya. Lek kaset iki lho. Rodok gawe feeling no, di rewind tit, mandek. Distal sih. Oh, kurang titik tit ngono. Itu sih sempat ngerasain itu cuman sebentar sih di Kalimaya. Terus akhirnya udah mulai CD, dan kalau perbedaannya di Kencana itu wis digital KP wis mlebu ke hard disk gitu. Sama perbedaannya ini sih, kalau dulu itu training itu arek anyar ya 6 bulan. Jadi sangat disiplin dan sangat ketat. 6 bulan itu bener-bener harus iso iku mixing, merasa kalau penyiar tuh kan harus pakai semua organ tubuh tuh dipakai. Jadi nggak ketok yo. Iya, tapi banyak yang banyak yang harus dioperasikan gitu loh. Mata ngelihat ke komputer ya. Tangan, 2 tangan, itu satunya mixer, satunya di mouse buat komputer. Terus udah gitu mulut ngomong, misalnya ada penelpon atau interview pun kita juga tetap ngobrol, tapi tangan jalan, otak juga mikir abis ini pertanyaannya apa, abis ini lagunya apa gitu. Ternyata itu ribet pemirsa. Iya, tapi itu seru. Makanya itu 6 bulan banget training. Kalau udah oke, kamu naik kayaknya kamu bagus gitu ya on air. Kalau dia jelek, turun lagi off air. Gak boleh naik lagi. Gitu. Itu bedanya dulu sama sekarang. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu rata-rata trainingnya paling mentok 3 bulan. 2 bulan kadang juga udah on air. Tapi ya harus genjot, maksudnya belajarnya kan akhirnya harus ngejar. Terus biasanya anak-anak tuh jadinya pressure, ya kan? Under pressure, aduh gimana nih gitu. Kalau secara konten-konten di radionya berubah nggak sih dulu sama sekarang gitu? Iya berubah, karena kan sekarang udah banyak sosial media gitu kan, sama kita harus lebih kreatif mempergunakan itu semua. Habitnya orang-orang masyarakat pendengar radio kan udah beda sama sekarang. Kalau dulu itu pendengar suka sama suaranya penyiar, dia nggak tahu cari mukanya di mana gitu ya kan. Oh iki apa ya rupanya yo, koyo wonge gagah, gondrong ngono kan. Iya mesti wis persepsi sendiri dari wajah dari suara itu bisa berimajinasi kayak gimana. Kalau sekarang kan pengen tahu langsung stalking, cari tahu di Instagram. Oh iya benar-benar. Tapi keseruan itu didapatkan mulai dari kamu awal jadi radio announcer. Karena aku pendengar radio banget. Biyen aku grupis. Oh, kamu sing titip salam buat. Iya temenan sumpah. Buat Mbak Parti. Mbak Parti duga. Iya, aku tuh yang pulang sekolah dengerin radio, terus mari ngono request. Melok kuis, ono tema opo melok cerita. Kan aku dulu punya wartel ya. Aku bilang deh wartel sih. Kelihatan banget untuk anak yang lahir tahun 2000 ke atas. Wartel itu sebuah bilik. Sebuah bilik yang disekat-sekat. Kalau lama di dalamnya itu bisa berembun. Buat nelpon doang itu ada. Iya baik, terus sedengane gitu. Iya, nang wartelku dhewe. Mlebu. Terus zaman biyen kan ono handphone apa ya, Nokia berapa itu yang bisa ngerekam radio.
Jadi ada ya? Ada. Gak tahu. Sing bentuknya panjang loh, apa sih 55 piro sih kalau ya. Terus aku telepon. Cuman biniku Makobu. Makobu, oke. Aku telepon, aku siap-siap dek ini. Pokoknya diangkat langsung tak rekam. Halo, dengan siapa nih? Gitu-gitu. Tak rekam set, terus mari tak rungokno dhewe. Suaramu. Suaraku. Oh, itu cikal bakal dia pengen jadi penyiar. Segitunya effortnya. Wes pokoknya Effortnya kayak gitu loh. Ngerekam. Iku ya ampun tuh kocak. Jadi kamu ngerekam, kamu nelpon kayak gimana ya suaraku di radio nanti kayak gitu nggak nggak sih? ngono sih. Ih kamu. Terus misalnya Kamu kan luar biasa. radio band kan senang kayak ngedatengin artis-artis kayak modelnya Aneka Yes, kayak gitu loh model-model. Aku dateng dong, foto, minta tanda tangan grupis deh pokoknya, Sheila on 7 gitu-gitu. Oh iya sampai sekarang tapi toh. Sampai sekarang grupisnya. Grupisnya. Seneng Tapi nonton kamu konser. nge-MC tuh pas di mereka di Java di Malang Jazz Festival. Malang kan? Jazz Festival. Iya, tapi kan itu setelah kan. Iya. Kan akhirnya dengan radio jadi radio Iya. announcer kamu akhirnya bisa ketemu idolamu. Iya, Nangis tapi nggak? jaim. Jaim. Dalam hati terharu. Dalam hati bengok berteriak. Iya gitu. Segrupis itu aku dulu itu sama artis-artis. Itu masa lalumu sebelum kamu jadi penyiar radio sampai ya effort banget nelpon ke radio. Udah pokoknya cintanya sejak awal dan alhamdulillah akhirnya jadi penyiar radio. Seandainya kita bermimpi gitu, seandainya kamu dapat rezeki banyak bisa bikin stasiun radiomu sendiri gitu, your dream station gitu, terus kamu pengen kayak gimana gitu? Aduh. Dulu tuh aku pernah loh. Tapi streaming sih. Tapi yuk malah aku pisan. Jadi aku dulu pernah yang itu loh bikin distro Triple Songo. Oh iya. Kenapa namanya Triple Songo Radio Apparel? Aku namainnya itu karena waktu itu aku sedang nggak siaran dan aku berpikir kayaknya aku nggak bisa siaran lagi kayak nggak ada lowongan dengan umurku yang segini. Mau tahu umurnya? Terus akhirnya gimana kalau aku bikin radio streaming aja deh. Aku nanya ke sana ke sini, bisa kok aku coba siaran sendiri lewat laptop waktu itu. Tapi ya karena plus apparel plus distro jadi banyak yang harus dipelajari di belakangnya, jadi nggak kepegang radionya gitu. Jadi aku puter-puterin aja lagu. Radio streaming. Nah, kalau radio beneran misalnya, anggap aja lah kamu punya tiba-tiba ketiban duit 1 bank gitu, terus bikin radio station kayak apa gitu, yang segmennya apakah segmen. ibu rumah tangga, Segmen. saya Segmen aku maunya yang 90s. Yang 90s, terus udah gitu yang lokal, maksudnya gimana ya? Aku tuh pengen membahas dan mengulik tentang Malang aja sih. Nanti itu artis-artisnya adalah band-band indie atau juga musisi-musisi Malang gitu-gitu dong. Terus kuliner Malang, ngundangin semuanya dan musiknya 90s dan musik-musik indie. kamu terjebak di tahun 90-an ya. Iya. Terjebak nostalgia. Ini kenapa yang dipengenin adalah band-band lokal karena dia sih punya band, ya dia punya band namanya Girl Fight. Bentar deh, aku kayaknya tuh dulu pernah juga udah ngerancang buat satu program. Tadinya memang berpikirnya kayak gini tadi ya, tentang nanti aku akan ada gosipnya tentang yang ada di Malang-Malang kayak gitu loh, penduduk lokal. Gosip penduduk lokal gitu ya. Terus nanti ada chart musik-musik Malang, anak-anak Malang, area-area Malang. Tapi kok ono sing import pisan gitu loh, maksudnya mboten kok sing cedek-cedek Malang atau luar kota atau mana, tapi ini tetep Trenggalek. Oh, tapi ini oke. Sudah sempat kepikiran. Sempet, gitu. ya itu yang di Radio Apparel itu. Oh, ya. Ya ampun, kamu mengingatkan tentang waktu itu, pikiranku seperti itu. Makasih loh. Dilanjutin lah kali abis ini ya. Aduh. Nanti kalau ada rezeki waktu, nanti kalau ada rezeki ya. Dan materi. Dan tim. Tim mah gampang ya? dicari. Tim Noise Story. Siap. Ini ngomongin soal musik.
Jadi Justin nih bermusik juga di Girl Fight, terus juga di Arema Voice. Sih gimana kabarnya permusikanmu? Permusikanku aku lagi banyak paling cover dewe. Semuanya udah pada sibuk-sibuk. Like Girl Fight yo beberapa punya band sendiri. Terus udah gitu ya udah mencar sih, ada yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Kalau Kaya Oh iya Kaya tuh. Kalau Kaya juga ya masih sih, mereka tuh ya namanya juga passion ya. Mereka masih pengen main-main musik, cuman ya sibuk ngumpulnya lagi tuh susah gitu loh. Yang satu di Pemkot Batu, yang satu udah sama kafenya sendiri gitu. Jadi dengan kesibukan masing-masing akhirnya ya menyesuaikan ya band ini. Oke. Kalau Arema Voice? Arema Voice Mas Wahyu GV masih jalan. Masih jalan. Masih semangat Mas Wahyu. Justin masih mendukung dengan doa untuk kali ini. Iya. Yore, aku jodoh Mas Wahyu. Mungkin ketika ini ditayangkan akhirnya ketemu Mas Wahyu. Iya, nanti aku akan ketemu Mas Wahyu, kita nyanyi lagu Arema Voice ya. Tapi kalau kamu punya kesempatan buat bermusik lagi, misalnya, kamu pengen bikin project apa? EDM kah? Wow. Kayak dia mengejutkan. merambah jadi vokalis. Kalau ngeliat Instagramnya Justin Fiji, itu dia banyak banget nyanyi. Kamu sekarang mau jadi penyanyi kayak saya? Weh, kok takut ya aku ya? Takut ya dengan tatapan lo ini. Apa ya? Aku paling cuman cover aja, paling suka cover aja. Kalau bikin lagu, aku pengen mencoba lagi untuk bikin lagu. Udah lama nggak bikin lagu, cuman bikin lagu kan boleh, aku butuh mood dan suasana yang bagus, yang baik gitu. Entah, aku belum mencoba lagi sih gimana kemampuanku untuk bikin lagu lagi. Tapi emang nggak ada temen yang terus moro nawarin gitu, bikin project yuk Wes, gitu. di Jakarta ada teman aku bilang, kamu kalau ada lagu coba ayo sini gitu. Masih belum nemu momen. Dengan kesibukan sebagai radio announcer itu tadi. Oke. Kamu punya passion di musik, terus habis itu jadi radio announcer ya otomatis itu berhubungan sama musik ya. Terus tiba-tiba jadi penulis. Oh, penulis. Terus penulis. Kalau yang udah tahu pasti buku Grogi Bicara. Nah, salah satu penulisnya adalah ya ini Mbak Justin Fidi, penulisnya di Grogi Bicara. Itu sama Mas Oneng ya? Sama Mas Oneng Sugiarta sama Ruli Suprayugo. Kok tiba-tiba bikin buku? Itu idenya Mas Oneng. Mas Oneng ini kepengen bikin buku lagi. Terus dia ngajakin 2 orang, aku sama Ruli Suprayogo. Di situ itu ada Grogi Bicara itu Mas Oneng tentang MC. Karena beliau adalah MC yang sudah sangat berpengalaman. Terus Ruli itu membahas tentang menjadi seorang presenter TV karena dia juga di TV. Iya, di TV. Aku bagian announcer radio, penyiar radio. Itu ya diajakin, kaget juga sih. Serius, karena aku belum pernah menulis sama sekali. Gak ada pengalaman untuk menulis. Yo pastiku rodok stres. Aku paling terakhir ngumpulin materi. Duh, ya gimana? Karena aku balik kuliah gak sih? Iya, aku lebih suka ngomong, bercerita tentang pengalaman atau apa gitu. Kalau nulis tuh nggak tahu kenapa ya. Pas aku nulis, aduh, kok gak enak yo, kok welek yo, ngono loh. Sumpah ternyata tidak semudah itu guys buat menjadi seorang penulis. Tapi ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bekerja sama mereka untuk jadi penulis. Ya wes iku karya pertamaku lah. Oke. Tapi ada impactnya nggak sih dari nulis itu ke kamu gitu? Impactnya ke aku? Impactnya dari menulis Grogi Bicara. Oh ya, impactnya ya aku jadi pengen belajar sih gimana sih kalau orang menulis dengan baik itu kata-katanya harus bagaimana supaya menarik, itu seperti harus gimana gitu loh. Terus nyari mood itu kayak gimana, masih belajar sih. Jadi ada pengalaman baru. Ada pengalaman baru, benar. Oke. Benar. Oke. Aku kok rada ya apa gitu ya. Karena apa? Ya sih iki konco lawas, cuman ya gini kan kalau udah
pro kalau udah begini. kenal gitu tuh Kalau kan kalau malah udah- grogi. Padahal kan itu saya grogi bicara. Oh iya. Ya tau lah, aku baru mau coba buku nih. Harus aku sudah tidak grogi lagi. Tapi itu ajang aktualisasi diri nggak sih dengan menulis di grogi bicara itu. Jadi kayak kamu menumpahkan perjalanan karir atau lebih banyak ngomongin. Menurut aku belum sih. Ah, Ya tadi karena aku sebenarnya ya masih belajar di situ. Jadi mohon maaf kalau itu tulisannya itu masih iki opo sih ngono. Tapi ya sedikit banyak untuk basic lah ya, untuk basic kepenyiaran semoga membantu. Kalau tentang perjalanan karir enggak sih, kayaknya aku nggak terus di situ. tapi kamu bakalan nggak sih kepikiran aku mau bikin buku tentang perjalanan karirku gitu? Pengen sih. Tapi yang aku pikirin bukan, mungkin aku tuh seneng ngomong loh. Kalau misalnya ada yang mau menuliskan, aku senang sekali. Yang aku pikirin waktu itu sempatnya pengen bikin itu sih, apa ya? Film dokumenter. Iya, itu dokumenter bisa. Mungkin ya yang berupa video. Oke. Ya, MS Studio ayo tolong kita casting. ditanggapin. Tolong ditanggapi itu jeritan hati dari Mbak Justin. Mungkin bisa direalisasikan. Iya, kayaknya lucu deh. Casting yuk. Casting. Ngomongin casting ya ini. Dulu kalau kalian pada nonton Pang in Love ya. Ada Justin di situ. Aku tuh pas nonton aku belum tahu. Jadi pas nonton itu nggak tahu kalau Justin main di Pang in Love. Pas nonton filmnya sampai tak post. Maksudnya Ketok ya, aku gak nonton di bioskop ya. Jadi iso di pause. iso di post. Tak post. Loh, sik ta. Loh, iki lak koncoku. Langsung. Sok biasa. Begitu ada yang di TV langsung sok kenal. Iki koncoku. Iya, kamu tiba-tiba main di Pang in Love gitu. Iya, iku tahun virusnya 2009 ayo. Aduh lali. 2009. Iku yo gak nyongko, maksudnya awalnya itu aku nganterin anaknya vokalisku, anaknya Astin, ditawarin untuk jadi anaknya siapa ya? Aro. Sing di mimpi gue loh, karena arek cili mau di casting jadi itu, kita nganterin tuh rame-rame, dipacai, rambutnya dijabrik-jabrik gitu kan, set, wes aku menang, so aku tiba-tiba didatengin, Mbak, nggak ikut casting juga, enggak mas, gitu, enggak mas, loh, ayo nggak apa-apa, ke mas aku nggak bisa, aku bilang gitu kan, terus udah gitu langsung orangnya, bentar ya, disuruh isi formulir, buat apa, udah isi aja dulu gitu. Sudah, terus casting aja ya, kata gitu, casting aja ya, nggak apa-apa, coba-coba gitu. Terus pokoknya dirayu-rayu, akhirnya aku melok, ternyata aku lolos. Selamat, aku ditelepon, selamat, kamu mendapatkan peran sebagai Nina. Oh Tuhan, terus aku udah lapo iki. Terus akhirnya ya wes, alhamdulillah, maksudnya dapat, meskipun cuman sebentar ya. Dapat scene-nya yang barengan sama geng itu tadi. Si ganteng Vino G Bastian Yo itu. ambil Andika Aduh, Pratama. keki gak sih? Iya, aku bingung ngate lapo iki terusan ngono. Tapi alhamdulillah dapat pengalaman gitu. Itu adalah pengalaman pertama aku main film. Apa habis layar itu lebar. Langsung ke DBA 2 enggak ya? Enggak. Sebelumnya pernah lagi? Enggak. Oh, jadi Enggak. Aku sama sekali enggak ada pengalaman kan. Terus itu pengalaman pertama, terus udah nggak pernah lagi. Terus tahun 2017 diundang untuk casting. Apa iki aku ngono kan, apa iki, terus diceritain ada Darah Biru Arema 2 gitu, ayo diundang buat casting. Aku datang, aku juga nggak ngerti, dikasih skripnya, ya karena aku arek Malang tadi yo semampuku semampuku kayak ngono, tiba aku yo alhamdulillah lolos pisan jadi sekar. Jadi sekar ya, apa rasanya gitu kan? Kamu emang Aremanita banget. Kalau yang kenal Justin tuh tahu kalau Justin tuh cinta banget sama Arema. Perasaan bisa main di Darah Biru Arema, kayak apa yang kamu rasakan? Harukah? Yo, aku terharu, aku seneng sih menjadi bagian dari film Darah Biru Arema 2
itu aku apa ya terkesan sekali gitu, seneng soalnya yo koyo ya apa sehari-hariannya kita tuh gimana sih, kita cinta mbak Arema, terus aku juga memerankanku ya sih kayak gini emang die hard fans ya. Iya, dan cuman memerankan seorang Sekar itu kan, Sekariku tomboy ini ku luwih-luwih toko aku, tadi untuk mempelajari seorang yang lebih tomboy dari aku tiba aku kurang tomboy ya apa ya caranya ya dulu ya apa meneh aku iki ya itu aku nggak punya background teater, acting nggak pernah, tapi di situ diajarin untuk berakting, ada sekolahnya, ada coachnya gitu ya, untuk hanya berekspresi aja, gestur kayak gitu. Perasaanku ya seneng Aku sih nonton ya melok bangga kok soalnya kancamu iki mesti koncoku iku sok kenal ya langsung koncoku, padahal ya untung deh ini sih ngombe sih oh iya ya ini hipokopi tidak menyebabkan asam lambung. Kamu loh kak, kasihan ibumu ditinggal sendirian. Oh itu sakit itu gara-gara mau ditinggalin sama anaknya gitu-gitu. Tak tanyain, iya tau bu, gara-gara mau tak tinggal tau.